Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Koirunisa, nomor induk mahasiswa 265 Saya dari kelas 20 D1ER1 atau reguler 2020. Saya dari prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang supporting children with visual impairment, hearing loss, and severe disabilities untuk memenuhi tugas mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Pada bab ini berfokus ada 3 disabilitas insiden rendah yang memiliki implikasi signifikan terhadap pelayanan selama anak usia dini. Perkiraan kurang dari 1% dari penduduk usia sekolah atau penduduk Amerika Serikat itu termasuk kebutaan, low vision, tuli, gangguan pendengaran, gangguan ortopedi, dan autisme. Selanjutnya yaitu gangguan penglihatan. Ada seorang anak lahir lancar-lancar saja, sampai-sampai orang tuanya senang dengan putra kecil mereka yang menurut mereka benar-benar sempurna. Sampai-sampai orang tuanya Rian tidak mengetahui gangguan yang ada pada anaknya. Pada suatu hari, ketika ia mulai meraih botolnya, orang tuanya menyadari bahwa Rian terkadang ketinggalan. Saat Rian tumbuh berkembang, orang tuanya mulai memperhatikan perilaku yang berbeda, yang seringkali Rian itu berkedip di bawah sinar matahari. Orang tuanya menyadari bahwa tidak semua bayi seperti itu. Saat Rian usia 10 bulan, kecemasan orang tuanya pun meningkat. Rian tampaknya tidak tertarik dalam bermain dengan mainannya. Nah, ketika Rian dibawa ke orang tuanya ke dokter umum, jawaban dokter Rian yaitu baik-baik saja. Orang tuanya Rian membawa kembali ke dokter mata anak sekitar 2 bulan kemudian. Dan akhirnya Rian didiagnosis ONH. Anak-anak dengan ONH menunjukkan berbagai fungsi visual, mulai dari ketajaman visual normal hingga tidak ada persepsi cahaya, dan dari kehilangan detail secara umum hingga hilangnya bidang perifer yang halus. ONH terkadang sering disertai dengan komplikasi endokrin dan neurologis. Selanjutnya yaitu definisi tunanetra. Tunanetra ialah menggabungkan berbagai kemampuan visual dari kebutaan total hingga fungsi visual yang mendekati normal. Mendapatkan pengukuran ketajaman visual, jarak pada bayi dan anak kecil tentu saja sulit. Untungnya, IDEA mendukung interpretasi yang lebih liberal tentang kehilangan penglihatan. Selanjutnya, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan gangguan penglihatan. Yang pertama yaitu ada kebutaan, yang kedua yaitu ada low vision. Selanjutnya pengiriman layanan. Layanan untuk bayi tunanetra dimulai pada tahun 1930 dengan layanan konseling dan pelatihan di rumah untuk keluarga. Pada tahun 1950, banyak orang tua yang melahirkan secara prematuritas. Itu menciptakan layanan mereka sendiri di kota-kota seluruh negeri. Selanjutnya, ada kesempatan umum di bidang intervensi dini dan pendidikan khusus anak usia dini, bahwa layanan harus diberikan kepada bayi, balita, atau anak prasekolah. Selanjutnya yaitu membahas sintesis, penelitian, dan praktik menjanjikan. Proyek PRISM adalah proyek yang didanai oleh pemerintahan federal karena adanya perolehan tonggak di antara beberapa anak tunanetra. PRISM juga menemukan bahwa anak-anak dengan penglihatan terbaik tidak selalu baik anak-anak dengan penglihatan yang lebih buruk. Orang dewasa dapat membantu menyusun pengalaman untuk memastikan anak tunanetra itu tidak melewatkan apa yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, yang pertama itu berikan eksposur dan pengalaman berulang. Yang kedua, gunakan benda-benda yang konkret. Yang ketiga, bangun pengalaman dari bagian keseluruhan. Dan yang keempat, menyediakan struktur ketika tidak ada. Yang kelima, gunakan bahasa yang konsisten.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.